Nama Sunan Ampel begitu masyhur di Nusantara. Sebagai salah satu anggota Wali Songo, makamnya pun selalu ramai dikunjungi peziarah. Tak banyak yang tahu bila tak jauh dari makam Sunan Ampel terdapat makam ulama besar yang turut berjasa dalam mensiarkan Islam di Nusantara. Dan masyarakat mengenalnya dengan Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi. Lantas siapakah ulama yang dikenal dengan Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi? Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi lahir di kota Khola, Rashid Hadramaut, Yaman Selatan pada tahun 1265 Hijriah atau 1845 Masehi. Beliau merupakan putra dari Al-Habib Idrus bin Muhammad Al-Habsyi, seorang alim yang memiliki nasab mulia hingga Rasulullah SAW. Sejak kecil ia diasuh dan dididik langsung oleh pamannya, yaitu Al-Habib Soleh bin Muhammad Al-Habsyi. Di masa mudanya, Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi begitu rajin menimba ilmu di sejumlah ulama terkemuka di Hadramaut, dan salah satunya yaitu Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, Sohibul Maulid Simtud Duror. Dan selanjutnya ia menunaikan ibadah haji serta menuntut ilmu di sejumlah ulama terkemuka di Mekah dan Madinah. Al-Habib Muhammad bin Idrus adalah murid utamanya Al-Habib Ali. Masya Allah, murid Habib Ali yang paling senior adalah Muhammad bin Idrus. Habib Ali bilang, dulu menegur orang-orang yang dari Hadramaut ya, mencari harta, berniaga ke Jawa, sampai ninggalin ilmu, ninggalin majelis yang mulia. Ente orang pergi ke Jawa buat dapetin harta. Contoh Muhammad bin Idrus pergi ke Jawa bukan bawa harta, bawa kewalian di sana, jadi wali di sana. Bukan cuma harta yang didapat, jadi wali. Selanjutnya Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi hijrah ke Nusantara, yang mana hal ini beliau lakukan murni untuk berdakwah mensiarkan Islam yang rahmatan lil alamin ke sejumlah masyarakat. Beliau adalah guru besar dari para wali-wali besar yang ada di Indonesia ini. Beliau yang punya, yang mengeluarkan Al-Habib Abi Bakar bin Muhammad As-Saggaf dari khalwatnya. Bilang, ini saya keluarkan untuk kalian, Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Saggaf, untuk ngasih manfaat kepada kaum Alawiyin, kepada masyarakat Indonesia. Adalah Habib Muhammad bin Idrus. Beliau juga yang mengeluarkan Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, Empang, Bogor, begitu, untuk bisa memberikan manfaat kepada masyarakat. Sebagai seorang ulama, tentu beliau memiliki peran dan jasa yang besar di Nusantara. Konon beliau merupakan ulama yang pertama kali membawa serta mempopulerkan Maulid Simtud Duror di Nusantara. Dan beliau sebagai perintis pengadaan haul para waliullah dan sholihin pertama kali di Nusantara. Beliau ini, Al-Habib Muhammad bin Idrus, adalah orang yang mendirikan haul pertama di Indonesia. Haul pertama di Indonesia dilaksanakan oleh Al-Habib Muhammad bin Idrus. Haulnya siapa? Beliau adalah orang yang pertama bikin haul di Indonesia. Dan haul yang pertama beliau bikin adalah haulnya Al-Habib Muhammad bin Tahir Al-Haddad, Tegal. Jasanya besar Al-Imam Muhammad bin Idrus Al-Habsyi ini. Itu waktu Al-Habib Ali di Sewun dapat gangguan dari masyarakat setempat, difitnah dengan tuduhan ini dan itu, hingga terpaksa beliau stop Maulid akhir Khamis, di stop, dan bukan di stop, dipindahkan ke kota Tarim selama beberapa kali di kota Tarim. Kemudian karena dilarang untuk diadakan di Sewun, beliau bikin di kota Tarim.
itu kemudian beliau tulis surat kepada murid beliau Al Habib Muhammad bin Idrus, ya, bikin maulid akhir Khamis, wakilkan saya bikin maulid akhir Khamis di Jawa, di Indonesia. Maka Al Habib Muhammad bin Idrus bikin maulid akhir Khamis di bulan Rabiul Awal, ya, beliau yang bikin atas perintah Al Habib Ali. Pertama beliau bikin di Bogor, di alun-alun kota Bogor. Kemudian pindah-pindah, ada di Jatibarang, ada di Purwakarta. Di Purwakarta ada masjidnya beliau juga, Al Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi. Hakadha. Hingga di akhir hayatnya itu beliau serahkan mandat maulid akhir Khamis kepada Al-Jad Al Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi. Banyak yang mengenal Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi sebagai ulama yang berakhlak mulia dan juga sangat dermawan. Beliau pun selalu menyantuni anak yatim dan fakir miskin. Itulah mengapa beliau dijuluki dengan ayah anak yatim dan fakir miskin. Beliau pun selalu berusaha meneladani akhlak Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga beliau pun menjadi pribadi yang penyabar, murah senyum, dan tutur katanya pun lemah lembut. Begitu besar perjuangan Al Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi dalam mencarikan Islam hingga akhir hayatnya, dan beliau pun wafat pada hari Rabu tanggal 12 Rabiul Akhir tahun 1337 Hijriah dan dimakamkan di Surabaya. Ini yang bin Umar Al-Habsyi. Itu Habib beliau. Dari Cirebon dulu, akhirnya di sana ribut, dilindungi sama ini. Ini orang ini. Ini tahu jadi Kalimantan. Raja Dayak. Anaknya Hasan bin Husain yang dimantu sama Raja Dayak. Makamnya yang mana, Pak? Ya ini makamnya. Dan kini tempat ini pun menjadi salah satu tempat wisata religi yang ramai di kota Surabaya. Banyak peziarah dari berbagai daerah yang berkunjung ke tempat ini.